Rasa bahagia sudah memiliki kekasih baru yang penuh perhatian dan support kepada dirinya, itulah yang kini sedang dirasakan oleh Prilly Latukonsina. Namun bagi Prilly saat ini, dirinya tak mau lagi terlalu umbar hubungan dengan sang kekasih kepada publik. Lantaran bagi Prilly, hal tersebut merupakan ranah privasinya yang tidak perlu diumbar-umbar di hadapan halayak publik. Yang terpenting bagi Prilly, hubungan asmaranya dengan sang kekasih benar-benar hanya menjadi ranah pribadi dari Prilly Latukonsina. Selain itu, bagi Prilly bukanlah suatu kewajiban bagi dirinya untuk selalu mengumumkan dan membuka urusan soal asmara dengan sang kekasih. Lalu kapankah Prilly Latukonsina akan bersanding di pelaminan dengan sang kekasih? Inilah penjelasan detil dari Prilly Latukonsina tentang hubungan asmaranya. Panas sih saya tiba-tiba, panas banget loh ini tiba-tiba lah. Ada deh pokoknya, adalah pokoknya. Nggak tahu, karena nggak perlu, karena menurut aku personal life is my privacy, gitu sih. Aku nggak mau terlalu banyak orang ngeributin masalah privasi aku, capek ah. Kayak ntar ngepost sama ini protes, ngepost sama ini protes. Aku sudah mengalami itu dari dulu zaman sinetron dijodoh-jodohin sama siapa. Ya, sampai setiap hari muka gue ada di infotainment. Ntar jalan sama cowok ini heboh, dikiranya ganti-ganti cowok, padahal memang temenan aja sama semuanya kan. Jadi karena hal itu saya trauma ya, pemirsa gitu. Jadi sejak itu aku udah males lah untuk ngasih tahu privacy personal life aku kayak gimana, love life aku kayak gimana. Kemarin kan juga sama yang kemarin juga terbuka banget, repot. Jadi udahlah personal life biar aku aja yang tahu gitu. Karena ribet gini. Ntar nih ngasih tahu nih pacar siapa, ntar pas putus ribut lagi. Yang putus kita yang ribut netizen kan. Jadi udah ngapain, jadi rahasia kita aja. Ya pokoknya prinsip aku dari awal personal life is my privacy. Jadi aku emang nggak mau terlalu yang gimana-gimana banget, karena menurut aku itu juga bukan kewajiban sih untuk kita ngasih tahu orang gitu. Enggak, kita temenan karena dia temenan sama Angga, Syifa. Aku sama Angga sama Syifa kan udah kenal dari lama, terus dia syuting sama Pamon Titiwa, aku syuting sama Pamon Titiwa. Jadi emang kita mau udah ketemu-ketemu terus dari project-project yang ada gitu. Berarti sebelum project ini udah mulai dekat dan Dari project ini udah pernah syuting bareng. Aku rasa itu nggak harus jadi persoalan sih, karena ngapain itu jadi persoalan, nggak penting banget. Siapapun yang jadi pacar aku, menurut aku apa yang aku ucapkan ke publik dan apa yang publik pikirkan terhadap kita itu harusnya nggak jadi masalah gitu. Udah sedewasa itu aja siapapun yang jadi pacar aku ya. Kalau misalnya dia masalah, ya berarti dia nggak siap dengan keputusan yang aku ambil gitu, nggak siap dengan semua ini gitu. Aku bebas, mau jalanin aja boleh, ada komitmen boleh, by request. Atau mau cuma kayak kita temenan aja dulu ya, nanti umur segini gue lamar boleh, tergantung tawaran. Jadi terserah. Ya itu rahasia. Karena aku tuh target menikah aku tuh masih lama. Emang kita nggak boleh nargetin ya, maksudnya jodoh kan di tangan Tuhan. Cuma tidak sekarang gitu. Jadi buat apa kita mikirin itu terlalu berlarut-larut gitu. Udah have fun aja, kita lagi pengen berkarir. Ya masalah itu urusan kita masing-masing gitu. Dan target menikahnya masih lama banget gitu. Aku pengen nikah tuh nanti umur 30, walaupun ini hanya rencana manusia, Tuhan yang menentukan ya. Aku nggak tahu jodoh aku di umur berapa, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Cuma nggak dalam waktu dekat ini gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin banget. Umay mah sama siapa aja aku dicengin lah sama dia. Jadi kayak ya udahlah gitu. Memang cerita cintaku roller coaster ya. Jadi bisa menjadi bahan untuk series. Cantik, terkenal, populer, dan kaya raya, itulah image yang melekat pada Prilly Latukonsina. Namun siapa sangka artis dengan titel papan atas tanah air ini pernah merasakan perasaan insecure terhadap dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Prilly Latukonsina sudah tidak insecure lagi dengan tinggi badan. Bahkan Prilly menganggap jika tinggi badannya yang selama ini membuat dirinya tidak nyaman, justru menjadi berkah untuk dirinya.
Karena pada akhirnya, Prilly dengan sangat mudah mendapatkan berbagai peran film atau sinetron yang dipercayakan kepadanya. Mungkin karena aku sebenarnya tuh nggak feminin banget, aku tuh nggak yang terlalu cewek banget, cuma karena dituntut pekerjaan aku harus yang rapi, perempuan gitu ya. Ya tapi nggak bisa yang ribet banget juga karena bukan diri aku gitu. Jadi ya simple aja acara kayak gini, ya udah pakai yang ada. Nih kalau dikebawahin saya pakai sandal jepit. Terus aku nggak bisa ngeblow rambut aku sendiri, itu adalah kekurangan aku. Jadi sekarang aku kemana-mana dikuncir aja gitu karena asisten aku yang sekarang nggak bisa ngeblowin rambut aku, biasanya sama asisten yang dulu. Jadi ya aku harus belajar lagi ngeblow rambut gitu, sedangkan aku nggak niat-niat amat gitu untuk ngeblow rambut. Jadi ya kemana-mana sekarang dikuncir, terus makeup seadanya. Ya mungkin aku lebih seneng simple sih, jadi nggak pernah yang ribet. Iya, aku lebih ke ya cuek aja sih. Dan mungkin karena aku ngerasa aku tipe orang yang kalau pakai makeup makin tebel makin kurang bagus. Jadi ya semakin tipis semakin bagus. Jadi ya bagus lah jadinya, nggak harus effort ya kan, tebel-tebel gitu. Dia memang nggak suka tipe pakai sepatu heels kan? Pakai sepatu heels pas untuk acara, tapi nggak bisa bertahan lama. Akhirnya ganti sandal jepit lagi gitu. Jadi ya untuk di depan kamera aja heels, di belakang kamera aku pasti sneakers, sendal gitu. Emang always sukanya pakai sendal-sendal yang di sini gitu? Yes, karena sekarang aku udah embrace tinggi badan aku. Dulu kan aku insecure sama tinggi badan ya, kayaknya aku paling kecil deh. Cuma 150 cm pemirsa, buat kalian yang selalu nanya-nanya. Nah, ya sekarang aku udah gak apa-apa gitu. Sekarang aku udah gak insecure sama tinggi badan aku, emang tinggi badan aku segini. Dan ternyata itu adalah kelebihan aku, karena aku bisa meranin peran yang 17 tahun gara-gara aku kecil. Tapi besoknya bisa peranin yang 25 tinggal pakai heels doang. Terus kalau mau meranin anak sekolahan lagi tinggal buka heelsnya, ganti sneakers. Jadi aku jadi bunglon, bisa peran apa aja gara-gara tinggi badan aku yang segini. So aku udah gak malu lagi untuk pakai sendal atau sneakers gitu. Tapi apa sih yang bikin kakak percaya diri Karena ternyata tinggi badan aku tuh berkah. Kalau aku tinggi, aku nggak bisa meranin peran-peran SMA 17 tahun di umur aku yang segini gitu. Ini aku udah umur 25, masih loh, besok aku akan meranin umur 17 tahun gitu. Atau 20 tahun, nggak pernah yang 27 atau ibu-ibu gitu, nggak pernah gitu. Di saat teman-teman aku yang lain yang mungkin badan lebih tinggi, dia udah dapat peran yang tua-tua gitu. Jadi aku ngelihat badan aku yang kayak gini ya adalah berkah buat aku jadinya bisa mainin berbagai macam peran. Tapi masa insecure kakak itu terbilang lama atau? Lama lah, masa insecure lama banget. Aku nggak bisa lepas dari heels. Kalau lihat koleksi sepatu aku jarang ya lebih banyak heels gitu. Karena dulu aku insecure banget sama tinggi badan. Apalagi kalau foto pasti aku paling kecil. Ada kali ya itu masa-masa kayak gitu tuh dari SMA sampai umur 19 tahun, 20 tahun tuh masih. Jadi lumayan lama lah, bertahun-tahun aku insecure. Tapi pas udah memasuki umur 21 ke atas, aku udah yang kayak, oh ternyata ini adalah berkah dari Tuhan supaya gue bisa dapat peran banyak gitu. Jadi karena membintangi film gede juga atau? Karena aku ngelihat ternyata tinggi badan aku tidak jadi masalah. Aku dengan tinggi badan yang segini aja tetap aja dapat pekerjaan, jadi nggak masalah gitu. Oh itu sering banget. Misalnya kayak peran aku cewek banget, tapi gaya jalan aku kadang kayak laki-laki gitu. Terus gaya duduk aku, karena aku suka nggak nyadar ya gaya duduk aku kayak gimana. Kadang suka kayak pilih gaya duduknya cewekan dikit, itu sering banget. Sutradara biasa yang protes ya. Termasuk Umay juga protes gitu. Di Hari Ini Kenapa Naira kan aku pakai rok terus. Kadang aku duduknya, kalau aku lupa aku duduknya kayak duduk laki-laki. Jadi Umay kayak Prilly kakinya, Prilly jalannya bisa gak yang lebih perempuan lagi. Tapi ya gimana, aku orangnya nggak yang cewek-cewek banget. Cuma ya aku belajar juga lah, kalau perannya cewek ya pasti aku akan latihan juga. Tapi merasa insecure karena hal itu nggak sih? Enggak. Aku cuek aja, ini adalah diri aku apa adanya ya. What you see is what you get. Muda, cantik, penuh talenta dan bakat, itulah yang dimiliki oleh Prilly Latukonsina. Dan di usianya saat ini yang telah menginjak umur 25 tahun, Prilly mengaku sangat bahagia dan terharu. Karena tepat di detik-detik pertambahan usianya yang ke-25 tahun, Prilly mendapatkan kejutan yang membuatnya terharu dari para sahabat dan keluarga besarnya. Lalu apa harapan Prilly Latukonsina di umurnya yang ke-25 tahun? Berikut harapan Prilly Latukonsina. Jadinya aku bisa lebih dipercaya melakukan pekerjaan yang aku lakukan tanpa dilihat umur. Karena biasanya kayak aku sekarang kan aku ada bisnis, aku ngantor seminggu 3 kali.
Jadi kalau nggak syuting aku ngantor dulu. Habis itu aku sekarang di belakang layar produser. Orang tuh ngelihatnya kayak kok bisa sih dia umurnya kemarin masih 24, masih 23, masih 22, kok bisa udah punya bisnis, udah ini. Kayak diremehkan gara-gara umur gitu. Nah sekarang di umur 25 itu kayak orang ngelihatnya aku udah di umur yang dewasa. Jadi ngelihat aku ngantor, ngelihat aku abis itu syuting, abis itu aku ngeproduserin film, udah nggak diremehin lagi gara-gara umur gitu. Aku ngeliat di video vlog sebelum-sebelumnya, mungkin tahun kemarin ya kakak bilang kalau misalnya ulang tahun ini sepi jam 12 saya nggak ada yang orang sukses, nggak kayak teman-teman aku yang jam 12 Nah mungkin sekarang udah seramai itu di ulang tahun sampai ada billboard gitu. Aku tuh bukannya nggak pernah disurprisein, aku selalu disurprisein setiap ulang tahun. Cuma karena temen aku dikit, jadi aku nggak pernah dibikinin party gitu, nggak pernah dibikinin party yang didekor sedemikian rupa gitu. Emang nggak pernah gitu, mungkin karena aku juga nggak terlalu suka ngerayain. Tapi tahun ini spesial banget karena aku dirayainnya di lokasi, aku dapat surprise dari semua kru-kru dan tim yang memang udah syuting sama aku dari lama. Terus juga dapat surprise billboard, itu juga aku kaget banget. Terus di rumah juga pas pulang disurprisein lagi sama keluarga dan semuanya. Jadi ya seneng banget lah, mungkin mereka tahu ini usia perak, jadi kayak biasanya kan dirayain kan 17, 25 gitu. Jadi walaupun aku nggak bikin perayaan apa-apa, cuma dikasih surprise beberapa gitu loh dari orang-orang terdekat gitu. Sampai billboardnya 5 hari kalau nggak salah. Iya. Bisa sedikit ceritain gitu. Aku kaget banget karena aku benar-benar nggak tahu apa-apa, itu surprise. Aku malamnya udah disurprisein, jadi aku lumayan masih ngantuk tuh. Terus itu jalan ke lokasi syuting, pas aku lihat ada billboard segede gitu dengan foto aku dan ternyata itu dari fans aku terharu sih, aku sampai nangis di mobil dan sampai lokasi pun aku nangis karena aku nggak nyangka ada orang yang bisa sampai sebegitunya sama aku gitu. Dan aku kan ngebuka-bukain tuh akun-akun Instagram yang ada di billboardnya. Aku ngelihat postingan-postingan mereka, gimana mereka berusaha supaya bisa masang billboard itu. Mereka desain sendiri, mereka sampai ngehubungin fotografer-fotografer yang punya foto aku high res buat dijadiin billboard. Terus mereka ngumpulin dananya, mereka tuh udah berusaha banget dari lama lah untuk nyiapin ini buat aku. Jadi usaha dari mereka itu loh yang ngebuat aku terharu, ada orang yang berusaha buat aku sampai segitunya. Ngelihat fans kakak juga begitu royal banget kan, gimana? Ya. Duh, fans aku tuh the best banget deh, dari dulu sampai sekarang gitu. Mereka selalu memberikan aku kejutan-kejutan di hari-hari bahagia aku. Di hari ulang tahun, di hari sidang, di hari anniversary fans kita gitu ya, anniversary fanbase kita, selalu aja ada sesuatu yang mereka akan kasih ke aku dan aku seneng banget karena aku punya fans yang sebegitu setianya nemenin jatuh bangun karir aku dari nol sampai aku sekarang juga mereka masih ada, dari yang masih SMA sampai sekarang udah ada yang kerja, udah ada yang punya anak, udah ada yang ngedukung dari jauh karena udah nggak bisa nyamperin aku karena mereka udah jadi ibu sekarang dan masih awet gitu sampai sekarang, perkumpulannya tuh masih awet banget, jadi aku seneng banget. Bisa dibilang menjadi anak yang telah memberikan warna dalam keluarga, fans dan orang-orang yang disayangi Kak Prilly. Mungkin apakah ini tahun keberuntungan Kak Prilly gitu dari segi cinta, pendidikan, karir dan keluarga, itu tahun keberuntungan Kak Prilly nggak sih bisa dibilang? Kalau tahun keberuntungan aku nggak tahu ya ini tahun keberuntungan atau bukan, karena ini kan baru aja memasuki 25, aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Cuma aku berharap this year is gonna be my year, dimana karir aku bisa lebih lagi, apa yang aku usahakan sekarang bisa membuahkan hasil, bisnis bisa makin oke, ada pekerjaan baru juga.